Salam sejahtera, berkah dalam. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya cintai, selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, jangan lupa ya untuk subscribe, share kepada teman-teman, karena dengan ikut share saudara mewartakan sabda Tuhan, tidak cuma mendengarkan. Nah, kali ini bacaan saya ambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, atau ini sesuai dengan bacaan Minggu Paskah yang kedua. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, sebelumnya dibaca sendiri ya dari Injil ini secara lengkap. Nah, disebutkan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Lihat ini, pintu terkunci. Karena apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Coba ini dilihat ya, dalam situasi takut seperti ini, sekarang Yesus hadir, ada di tengah mereka, dan sapaannya, "Damai sejahtera bagi kamu." Waduh, hati ini kan rasanya menjadi sejuk gitu ya. Kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Disebutkan di sini murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Murid-murid bersukacita karena melihat Tuhan. Coba. Ada sebuah transformasi dari rasa takut ini menjadi sukacita. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka melihat Tuhan. Wah, sedang dalam situasi sukacita itu Yesus berkata lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sampai diulang 2 kali ini, sampai di sini terulang 2 kali. Betapa mereka ini seperti mendapatkan sebuah dukungan kekuatan yang luar biasa. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, tetapi ada tugas perutusan di sini nih. Setelah mereka itu bersukacita, seperti apa utusannya ya? Seperti Yesus diutus oleh Bapa. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menggembusi mereka, "Terimalah Roh Kudus." Tidak main-main loh ini. Disangoni Roh Kudus, diembusi Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Loh, ini tugas yang luar biasa besar ini. Luar biasa. Ya, luar biasa inilah, tak terkatakan kalau menurut saya. Masa harus mengampuni dosa orang? Kalau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, tetapi ini ada sebuah kejadian yang agak unik ini. Seorang muridnya ini ya, seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut Didimus ini, tidak ada ketika Yesus itu datang saat ini. Maka ya dia layak atau mendapatkan berita. Maka murid-murid yang lain mengatakan ini, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi reaksi Thomas apa? "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Loh, diberitahu oleh temannya, kami telah melihat Tuhan. Mestinya kan ya tanya toh, di mana dan seterusnya. Malah Thomas tidak percaya. Nah, apa yang terjadi atas ketidakpercayaan Thomas ini? Apakah lalu Tuhan Yesus membuang Thomas? Apakah Tuhan Yesus lalu meninggalkan Thomas? Biar aja kalau dia nggak percaya, aku sudah bangkit. Apakah seperti itu? Tidak, ya, lihat ini di sini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dalam rumah yang sama. Nah, kali ini Thomas ada di situ. Dan kejadiannya sama seperti di atas, paralel ya. Pintu-pintu terkunci, ya, tadi yang di atas kan juga, ya kan? Ketika Thomas tidak hadir dan Yesus menampakkan diri. Lalu sama, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan sapaannya sama. Nah, jadi Thomas diberi sapaan yang sama dengan murid yang lain. Damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa toh Yesus ini. Luar biasa. Kemudian ia berkata kepada Thomas, karena tadi Thomas kan tidak percaya, maido. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cocokkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa yang dilakukan oleh Thomas sekarang? Apakah Thomas, mana saya cocokkan? Oh ya betul. Bukan seperti itu. Kita melihat transformasi Thomas yang luar biasa. Kalau tadi murid-murid itu yang ke-12 itu saat ke-11 ya, yang saat penampakan 8 hari sebelumnya itu ya mereka mendapatkan sebuah transformasi dari rasa takut menjadi sukacita. Sekarang apa yang terjadi pada Thomas? Thomas yang bisa kita sebut keras kepala, sebelum aku melihat sendiri, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus ini, ulurkan tanganmu. Tuhan Yesus mau beri kesempatan loh, ayo cocokkan. Dan lihat nih saudara-saudariku, ada transformasi yang luar biasa ya. Thomas menjadi Thomas yang lembut kali ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya seperti orang menyerah itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat sebuah transformasi di sini. Dan itu ya, transformasi terjadi karena Yesus memberikan damai sejahtera. Ya, kita pun diberi jaminan damai sejahtera itu. Apakah kita juga bisa bertransformasi seperti 11 murid yang awal tadi, dari rasa takut menjadi sukacita? Apakah kita bisa bertransformasi seperti Thomas, dari yang keras kepala menjadi Thomas yang lemah lembut? Coba kita lihat transformasi kita itu seperti apa. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias Anak Allah. Wah, kita sudah percaya ya. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kalau kita yang sudah percaya sekarang ini sampai kehilangan iman, wah rugi besar. Tetapi tetap ada itu orang-orang yang sudah memperoleh Yesus, meninggalkan Yesus. Ini ibarat membuang mutiara. Aneh, apa yang dicari oleh mereka ini?
apa yang masa Yesus seperti digadekan dengan barang-barang duniawi, ya kan? Meninggalkan Yesus supaya memperoleh materi yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, ayo sekarang kita review ya bacaan Injil tadi. Dalam situasi takut tadi Yesus hadir, ya kan? Sikonya murid-murid ketakutan pada siapa? Orang-orang Yahudi. Disapa oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Wah, dalam situasi takut ada sapaan seperti ini. Luar biasa ini sapaan ini, menyejukkan hati, meringankan beban hidup. Damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi pada para murid? Kemudian mereka bersukacita karena kehadiran Yesus. Wah, luar biasa Yesus, luar biasa, luar biasa. Mereka bersukacita dari situasi takut menjadi situasi sukacita. Ada pergeseran dari suasana takut menjadi suasana sukacita. Itulah yang selalu dibawa Yesus. Ingat, itu yang selalu dibawa oleh Yesus. Dalam suasana sukacita disapa lagi, damai sejahtera bagi kamu. Loh, kurang apa coba kali ini? Kayak gitu. Sudah sukacita masih diberi damai sejahtera lagi. Tadi saat takut diberi damai sejahtera, saat sukacita diberi damai sejahtera lagi. Coba. Sekarang aku mengutus kamu. Nah, masalahnya lalu sukacitanya itu untuk siapa? Ini perutusan, harus diwartakan. Terimalah Roh Kudus. Mengutus tidak sembarangan, memberi bekal apa? Roh Kudus. Murid-murid diembusi dengan Roh Kudus. Itu loh. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini tugas perutusan yang tidak main-main, luar biasa berat, tetapi juga luar biasa hebat. Perutusan yang sangat hebat. Nah, permasalahan tadi kan Thomas yang tidak ada di situ, ya kan? Seringkali disebut keras kepala, ya. Memang penafsiran Injil seringkali begitu ya, tetapi seperti apa sih Thomas? Saya juga meyakini dia tidak sekeras seperti seringkali digambarkan oleh banyak orang. Ya. Kalau tadi murid-murid disapa damai sejahtera, sekarang Thomas yang keras kepala aja disapa sama oleh Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini sapaan ini sampai berulang 3 kali. Makanya sebenarnya dalam sapaan yang seperti ini sampai diulang 3 kali, ini berarti seperti apa? Ini luar biasanya sapaan ini. Coba nanti lihat efek dari sapaan ini seperti apa. Kita juga disapa oleh Yesus menggunakan kata-kata sendiri, nama kita sendiri. Nah, ya Yesus mengatakan, ini ya Thomas, lihat ini tanganku, ini lambungku, suruh mencocokkan ke situ. Dan Thomas ternyata tidak berani melakukan apa-apa, dia hanya mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, kita lihat sekarang ya, tadi Thomas yang sebegitu keras, belum aku ini ternyata berhadapan dengan Tuhan Yesus. Thomas yang maaf ya disebut keras kepala sekarang menjadi Thomas yang lembut. Ya Tuhanku dan Allahku. Lembut sekali ya, Thomas menjawabnya pun lembut sekali. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saudara-saudariku, kita juga disapa oleh Yesus. Bisakah kita bertransformasi seperti Thomas?
Kita kan juga seringkali menuntut tanda seperti Thomas, sebelum aku ini. Wah Tuhan, sebelum saya diberi mukjizat ini itu, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kita juga bertransformasi seperti Thomas, seperti para murid tadi? Tuhan Yesus berkali-kali menyapa kita loh, tidak hanya sekali dua kali, disapa berulang-ulang. Tidak ada transformasikah? Atau kita sudah bertransformasi? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat kembali bacaan tadi ya. Tadi dalam situasi takut Yesus hadir. Pernahkah situasi seperti itu kita alami saat kita takut Yesus hadir, lalu menyapa damai sejahtera bagi kamu? Pernahkah Yesus menyapa seperti itu? Dan setelah disapa itu kita menjadi bersukacita karena kehadiran Yesus? Nah, padahal setiap kali Ekaristi kita menerima kehadiran Yesus. Adakah kita bersukacita? Yesus juga berulang kali menyapa kita, damai sejahtera bagi kamu. Keren sekali ya Yesus ini, damai sejahtera bagi kamu. Sekarang aku mengutus kamu. Nah, setelah kita mengalami transformasi dari rasa takut menjadi rasa damai, diutus. Bekalnya apa? Roh Kudus. Bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Bila kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, peristiwa seperti yang dialami Thomas ya, seolah-olah kita hanya mengatakan Thomas ini keras kepala. Tapi kita lihat memang pada awalnya seperti itu ya. Seringkali penafsir kitab suci juga mengatakan Thomas ini keras kepala. Ya, tetapi ketika kemudian dia juga disapa Yesus bersama murid-murid yang lain, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan bagi para murid dan sapaan kepada Thomas adalah sapaan yang sama. Kerahiman Yesus ini luar biasa. Kerahiman Tuhan ini sungguh luar biasa. Karena apa? Thomas yang keras kepala saja tetap disapa seperti itu. Yesus tidak marah. Dan dari kerahiman ini hati Thomas melembut. Ya Tuhanku dan Allahku. Dari Thomas yang keras kepala menjadi Thomas yang lembut. Nah, pernahkah kita ketika ketemu Yesus dan disapa oleh Yesus, diberi kasih karunia, diberi kerahiman yang luar biasa, lalu kita juga hatinya menjadi lembut? Ketika kita juga disapa Yesus dengan cara yang sama seperti Thomas, damai sejahtera bagi kamu, ya Tuhanku dan Allahku. Keren sekali ya Yesus ini ya, keren luar biasa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, share.